Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai politik global, posisi Indonesia terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Reza Faridiani dan rekan saya Raden Marullah Devi dan Egi Anggara sebagai dokumentasi. Mengenai invasi Rusia terhadap Ukraina, Rusia itu sebuah negara yang memiliki dua benua, yaitu benua Eropa dan Asia. Wilayahnya hampir semua di Asia, tapi 77% warganya tinggal di Eropa. Dan Ukraina adalah negara yang berada di negara Eropa Timur. Semakin memanas, konflik yang dilatar belakangi ketidakpuasan Rusia terhadap rencana bergabungnya Ukraina kepada NATO membuahkan kemarahan Presiden beruang merah, yaitu Vladimir Putin. Putin menegaskan ketidaksetujuannya dan mengancam menindak tegas siapapun yang mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Sehingga pada 24 Februari 2022, Putin melancarkan serangan pertamanya di negara kota penting Ukraina pada salah satunya Kiev dan Mariupol. Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengutuk keras aksi yang dilakukan oleh Putin. Hal itu segera diikuti negara-negara lain yang bergabung dalam NATO. Pihak Ukraina melaporkan setidaknya terdapat lebih dari 45.000 kematian, 12.000 cedera non-fatal dan belasan juta warga mengungsi. Rusia mengalami beberapa sanksi, terutama dari negara-negara Barat seperti Inggris, Jerman, dan negara sekutunya. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang terang-terangan memberikan sanksi kepada Rusia. Beberapa dari itu merupakan sanksi terhadap perusahaan Rusia di Amerika, meliputi sektor perbankan, migas, dan sektor vital lainnya. Lalu bagaimana posisi Indonesia terhadap persoalan invasi Rusia terhadap Ukraina? Sedikitnya akan kami jelaskan pada presentasi kali ini. Vladimir Putin merespon ancaman politik dari negara-negara Barat. Putin menyebabkan beberapa sanksi tersebut tidak akan membuat Rusia takut. Putin mengklaim negaranya sudah siap dengan berbagai kondisi dan kemungkinan yang terjadi. Rusia akan tetap melakukan invasi ke Ukraina. Hingga hal yang mengejutkan justru sanksi tersebut seolah menjadi bumerang. Akibat dari sanksi tersebut menyebabkan kenaikan harga minyak di negara. Maka dari itu Rusia mewajibkan setiap pembelian gas Rusia harus menggunakan rubel sebagai mata uang pembayaran dan mantap tinggalkan dolar dan euro. Amerika Serikat memperhitungkan beberapa hal yang harus dipikirkan dua kali jika negaranya berkonfrontasi langsung dengan Rusia. Rusia merupakan pemilik senjata nuklir terbanyak di dunia. Hal tersebut menjadikan negara Rusia menjadi negara-negara yang cukup ditakuti negara Barat. Konfrontasi langsung dengan Barat ditakutkan akan menjadikan konflik meluas dan kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga yang semakin meluas. Di samping kecaman negara yang tidak disetujui invasi Rusia terhadap Ukraina, ternyata ada beberapa negara yang mendukung dan menjadi mitra dagang Rusia di kala Rusia dihujani sanksi. Tiongkok menjadi salah satu negara yang kemungkinan berpihak kepada Rusia, disusul dengan India, Irak, negara Timur Tengah lainnya. Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip bebas aktif dalam hubungan luar negeri, Indonesia juga menegaskan konsistensinya dengan prinsip tersebut dalam krisis Ukraina. Indonesia menegaskan bahwa bebas aktif yang dimaksud bukan berarti netral aktif, tetapi ada juga yang memberikan kontribusi baik dalam bentuk pemikiran maupun bantuan terhadap penyelesaian konflik. Prinsip bebas aktif yang dijunjung Indonesia tidak identik dengan sikap netral, melainkan bebas bersikap sesuai dengan kepentingan nasional. Selain itu, terdapat sikap Indonesia juga bukan sekedar mengikuti negara lain, melainkan upaya untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap norma hukum internasional. Indonesia akan terus mendorong dihentikannya penggunaan kekuatan sehingga semua pihak dapat menyelesaikan sengketa. Antara Widya Tama Suryodiningrat atau yang lebih akrab disapa Dimas menilai bahwa Indonesia bisa mengupayakan agar konflik yang terjadi tidak semakin memanas. Indonesia juga bisa memberikan bantuan kemanusiaan terhadap potensi tragedi
tragedi kemanusiaan dalam konflik tersebut. Konflik antara Rusia dan Ukraina menurutnya bukanlah masalah sederhana dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu terlibat lebih jauh dalam permasalahan yang dihadapi oleh kedua negara tersebut. Sebaliknya, Indonesia bisa memberikan kontribusi terhadap upaya penyelesaian konflik. Kemudian, Indonesia juga perlu mendorong dibukanya zona pengungsi untuk menampung lebih banyak warga sipil yang terpaksa mengungsi akibat konflik tersebut. Nah, Indonesia tidak secara gamblang menyinggung nama Rusia sebagai pihak yang menginvasi Ukraina. Melalui kedutaan besar di Jakarta meminta dukungan Indonesia agar bersuara lantang dan berani membela negara Eropa Timur. Ukraina pernah membantu Indonesia di tahun 1940-an saat berjuang memperoleh kemerdekaannya. Ukraina menegaskan tidak bertepuk lutut terhadap ancaman kematian, sama seperti Indonesia tidak menyerah 70 tahun yang lalu. Pengamat hubungan internasional mengatakan kehati-hatian Indonesia terkait antara lain karena banyaknya konsesi investasi Rusia di Indonesia serta kepemimpinan Indonesia di G20. Sikap hati-hati itu diantaranya dipengaruhi oleh kebutuhan Indonesia akan Rusia untuk mengimbangi Cina di Natuna, Laut Cina Selatan, dan juga banyak konsesi investasi Rusia di Indonesia. Pengamat hubungan internasional dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Nanto Srianto, juga melihat Indonesia perlu menunjukkan sikap tegas terkait perang di Ukraina yang berpotensi menjadi bumerang di masa mendatang. Senada, mantan Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Muhammad Wahid Supriyadi, menyebut upaya dan pernyataan yang diungkapkan Indonesia telah cukup tegas di tengah faktor-faktor yang sangat rumit mempengaruhi dan juga hubungan baik Indonesia dengan kedua negara. Seperti dengan Rusia, katanya Indonesia memiliki hubungan perdagangan sebesar 3 miliar US dollar. Indonesia juga memiliki forum bilateral yang erat dan kini dalam tahap penandatanganan strategis partnership dengan Rusia. Jadi posisi Rusia penting dan Indonesia juga dekat dengan Ukraina. Jadi menghadapi dua sahabat memang tidak mudah karena menjadi penengah bukan mudah dan harus ada persetujuan dari kedua pihak. Yaitu Indonesia melihat konflik Rusia dan Ukraina sebagai kejadian yang dapat ditengahi. Meski mendapat desakan dari beberapa pihak untuk ikut memberikan sanksi, namun Indonesia tetap berpegang teguh dalam gerakan non-blok atau GNB. Posisi Indonesia sebagai presidensi G20 merupakan posisi yang cukup sulit di kala perang Rusia dan Ukraina. Indonesia dituntut sangat bijak menentukan keputusan. Kedua belah pihak mulai berebut pengaruh Indonesia di forum G20. Negara Barat mengancam Indonesia agar tidak mengundang Putin atau negara dari Rusia ke G20. Jikapun iya, mereka tidak akan datang ke forum G20 yang akan dilaksanakan di Bali. Namun daripada itu, Indonesia tetap mengundang Presiden Putin dan tetap menjadi penengah di antara konflik yang terjadi di kedua negara tersebut. Indonesia juga menilai bahwa langkah terbaik terhadap situasi di Ukraina saat ini adalah dengan deeskalasi atau penurunan kegiatan sehingga proses perundingan dapat berjalan lebih efektif dan memungkinkan dibukanya jalur kemanusiaan. Terkait posisi Indonesia dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina karena kedua negara tersebut adalah sahabat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Apakah ada pengaruh antara konflik Rusia dan Ukraina ini? Sedangkan kan Rusia dan Indonesia itu ada kerjasama antara pemasok bahan pangan dan Ukraina juga termasuk pemasok gandum terbesar ke Indonesia. Apakah ada pengaruhnya terhadap Indonesia dari adanya konflik Rusia dan Ukraina ini? Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Terkait dengan sikap politik Indonesia yang non-blok, tapi di sini saya baca artikel bahwa Indonesia justru termasuk ke dalam 141 negara yang mendukung resolusi PBB mengecam Rusia. Nah, pertanyaannya kenapa tidak bersikap abstain? Untuk abstain sendiri
netral. Dari yang saya ketahui setelah mempelajari tentang invasi Rusia ke Ukraina dan dari pertanyaan Teteh dan Akangnya, kalau menurut kami, apakah ada pengaruh terhadap sektor-sektor yang dari Rusia ke Indonesia itu? Sepertinya tidak. Nah, itu karena kenetralan Indonesia terhadap kedua belah negara itu. Nah, di sini juga dijelaskan di makalah kami, peran Indonesia itu lebih besar lagi juga lebih besar bisa diberikan melalui presidensi Indonesia di forum G20. Sebagai tuan rumah, Indonesia harus menghindari potensi forum tersebut untuk dimanfaatkan sebagai ajang persengketaan terkait masalah Ukraina. Tugas Indonesia harus sesuai konstitusi dan amanat guna mendorong agar isu-isu perang dunia ketiga tetap bisa diselesaikan dalam forum G20 gitu. Yang mana? Yang pertanyaan? Ya. Untuk pertanyaan pertama mungkin ya yang kaitan dengan ada pengaruh tidak dengan apa istilahnya ya, kebijakan luar negeri, kebijakan invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina dengan politik kebijakan politik luar negeri Indonesia itu justru Indonesia berusaha untuk netral itu karena menghindari pengaruh langsung, menghindari pengaruh yang sifatnya akan merugikan Indonesia sendiri. Hal ini sebagaimana kita lihat NATO ataupun Ukraina dalam hal ini yang awalnya mau dibela oleh NATO, tapi NATO sendiri tidak firm ya, NATO sendiri tidak konsisten. Jadi itu membuat negara-negara lain itu berpikir ulang gitu. Jangan-jangan kalau saya ada di blok situ, ini kan kayak pencampur ya, di blok sana saya juga akan dikorbankan gitu. Jadi negara lain juga melihat Ukraina ini sebagai kayak semacam umpan gitu, sehingga mereka hati-hati termasuk Indonesia. Terlebih dalam waktu dekat Indonesia akan menjadi tuan rumah gitu. Kalau dia ngeblok ke salah satu pihak, maka tentu tidak akan kondusif ya. Apalagi Ukraina sama Rusia itu masih masuk pada negara dunia ketiga, dianggap sebagai negara yang sebenarnya yang mendefinisikan dunia pertama, kedua, ketiga itu ya Barat ya, konsepsinya Barat sebenarnya, mindsetnya Barat, sehingga Rusia itu yang masuk dunia dianggap sebagai negara berkembang, padahal secara teknologi mereka mungkin sejajar dengan negara yang dianggap maju gitu. Sehingga Rusia ini berada di barisan negara yang memang kurang maju kayak Indonesia kan, daripada mereka secara teknologi masih masuk negara berkembang. Itu pertama. Mungkin untuk saat ini kalau menurut Ibu pribadi ya tepat, langkah Indonesia itu tepat, harus hati-hati gitu ya. Karena itu tadi kondisi di dalam negeri tidak terlalu stabil, kemudian Indonesia juga banyak persoalan, kemudian Indonesia juga akan menjadi tuan rumah di G20 misalnya. Maka Indonesia ya untuk saat ini pilihannya harus benar-benar tegas netral gitu. Meskipun kedua dubes mengunjungi presiden untuk bersikap untuk pro gitu, untuk memihak, tapi tetap Presiden Jokowi tetap menyatakan akan netral. Kemudian apa sih tadi pertanyaan kedua? Ini Bu yang terkait dengan politik Indonesia yang nombok. Indonesia justru termasuk ini yang mengecam Bu. Jadi itu lebih ke mengecamnya, itu lebih ke rasa kemanusiaan, sense of humanity, lebih ke ancaman yang muncul, kemudian efek-efek yang ditimbulkan, korban-korban yang pastikan warga negara korban sipil itu kan tidak bisa dibenarkan ya Rusia melakukan invasi gitu. Tapi ketika misalnya ditarik dalam konteks face-to-face gitu, Indonesia tidak mau. Dia hanya mengecam bahwa ini tidak benar.
Kalau korbannya dari militer, perang itu sangat dibenarkan. Misalnya, ya yang namanya menurut kita hak asasi manusia itu tidak berlaku dalam perang. Makanya kalau militer atau kalau di sini korbannya adalah tentara, ya udah, memang tentara tugasnya mati kok gitu, untuk membela tanah air. Tapi kalau korbannya adalah sipil, masyarakat yang tidak bersenjata, itu yang harus dikecam. Jadi Indonesia lebih ke situ. Bisa dipahami? Oke, ditutup aja. Ya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya karena kami tidak memakai PowerPoint. Semoga bisa dipahami.